Saatnya kita melihat apa saja yang menjadi sorotan harian Kompas hari ini, Sabtu 2 Maret 2024. Di halaman muka, harian Kompas menyoroti soal produksi beras di bulan Maret sampai April yang diperkirakan mencapai 8,46 juta ton. Produksi ini lebih rendah memang kalau dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu. Tapi kalau Bappenas, Badan Pangan Nasional, optimistis produksi beras ini akan menurunkan harga beras. Badan Pusat Statistik atau BPS merilis potensi produksi beras pada Maret dan April 2024. Masing-masing 3,54 juta ton dan 4,92 juta ton. Produksi ini berdasarkan penghitungan kerangka sampel area pada panenan di Desember 2023 dan Januari 2024. Tapi BPS juga bilang kalau realisasi potensi produksi beras ini bakal tergantung beberapa faktor, terutama perubahan cuaca. Pasalnya, fenomena El Nino berdampak pada penyusutan lahan yang tidak ditanami padi sepanjang Oktober sampai Desember 2023. Hal ini kemudian berimplikasi pada penurunan panen padi dan produksi beras. Lalu juga banjir, lahan pertanian yang kekurangan air, juga membuat potensi produksi berkurang. Nah, kenaikan harga beras juga memicu kenaikan inflasi dalam 2 bulan terakhir. Kita lihat kalau grafis yang ditampilkan di halaman utama harian Kompas ini. Nah, kalau di bulan Februari tingkat inflasi beras sebesar 5,32%. Sedangkan andilnya di 0,21%. Dan kalau dilihat sebenarnya soal harga beras yang selaras dengan pergerakan inflasi ini sudah terjadi sejak Agustus 2023. Artinya selama 7 bulan berturut-turut andil beras turut berandil pada perkembangan inflasi. Nah, Bappenas masih optimistis kalau harga beras akan turun seiring bertambahnya luas panen padi. Kemudian kita juga akan bergeser ke informasi selanjutnya soal perlunya formula ambang batas dan penyederhanaan partai politik. Nah, kalau dari Komisi 2 DPR RI mengkaji perubahan ambang batas parlemen sesuai dengan putusan MK. Untuk merevisi Undang-Undang Pemilu, Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional atau PAN, Derajat H. Wibowo menyampaikan DPR perlu menyusun formula yang bisa menyeimbangkan antara ambang batas parlemen dan penyederhanaan partai politik. Menurutnya, setiap formula punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, saudara, dalam sidang uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Kamis lalu, MK menyebut kalau ambang batas parlemen 4% suara sah nasional tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang dijamin konstitusi. MK lantas meminta pembuat undang-undang merumuskan kembali penghitungan ambang batas untuk diberlakukan di pemilu 2029. Perludem sebagai pemohon uji materi menilai ketentuan ambang batas ini menyebabkan hilangnya suara pemilih yang tidak terkonversi menjadi kursi di DPR. Kalau catatan dari Kompas, di pemilu 2019 dengan ambang batas parlemen 4%, jumlah suara terbuang atau tidak dikonversi jadi kursi DPR mencapai 13,5 juta suara. Pemilu 2014 dengan ambang batas parlemen 3,5%, 2,9 juta suara terbuang. Dan pemilu 2009 dengan ambang batas parlemen 2,5%, 19 juta suara terbuang. Selanjutnya kita juga akan melihat sorotan lain di halaman 15 harian Kompas. Soal perundungan yang terjadi di Binus School Serpong dan melibatkan 12 orang di kasus perundungan ini. Sebanyak 12 orang terlibat dalam kasus perundungan di Binus School Serpong di Kecamatan Serpong, Kota Tanggerang Selatan, Banten. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendorong upaya diversi bagi anak korban dan anak berhadapan dengan hukum. Kesimpulan dari motif kekerasan atau perundungan di Binus School Serpong terjadi 2 kali. Yang pertama, 2 Februari 2024, anak-anak pelaku menjalankan semacam tradisi bagi calon anggota sebagai tahapan untuk bergabung dalam kelompok. Dalam tradisi untuk bergabung ini, korban mendapatkan tindakan kekerasan. Yang kedua terjadi pada 13 Februari 2024.
karena mereka dapat informasi kalau korban menceritakan kegiatan tradisi ini ke saudaranya. Nah, polisi menyebut dari total 12 orang yang terlibat, 8 anak berkonflik dengan hukum dan 4 orang tersangka. Keempat orang ini melakukan kekerasan. 1 di antaranya bahkan sudah tidak sekolah lagi di SMA swasta. Para pelaku terancam hukuman paling lama 3 tahun penjara. Dan kementerian juga menyebut masih akan terus mengawal agar semua anak yang terlibat dalam kasus ini mendapatkan pendampingan. Dan saudara, informasi ini akan bisa Anda baca lebih lengkap lagi di harian Kompas yang terbit hari ini atau melalui aplikasi kompas.id.